Coba Anda perhatikan sekeliling rumah Anda sekarang. Berapa banyak botol plastik bekas yang mungkin tergeletak di dapur, di tempat sampah, atau di sudut halaman? Kita sering menganggapnya tidak berharga, hanya sampah, hanya barang bekas yang tidak ada gunanya. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa benda sederhana itu bisa berubah menjadi sumber makanan segar, bahkan sumber penghasilan? Bukan teori, bukan janji kosong, tapi sesuatu yang bisa Anda praktekkan langsung mulai hari ini. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, banyak keluarga mulai berpikir, bagaimana cara mengurangi pengeluaran dapur? Bagaimana cara menambah pemasukan tanpa harus keluar rumah? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Bukan di sawah luas, bukan di kebun hektaran, tapi di teras rumah Anda sendiri. Menanam sawi di botol bekas bukan sekedar aktivitas berkebun. Ini adalah langkah kecil menuju kemandirian pangan, langkah kecil menuju usaha rumahan, dan langkah kecil menuju kebiasaan hidup yang lebih hemat dan produktif. Yang menarik adalah, tanaman sawi termasuk sayuran yang cepat tumbuh, mudah dirawat, dan pasarnya selalu ada. Artinya, apa yang Anda tanam hari ini bisa menjadi uang dalam waktu sekitar 1 bulan. Di video ini saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, dari persiapan paling dasar, cara menanam yang benar, perawatan yang tepat, hingga perhitungan modal dan peluang keuntungannya. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena seringkali kegagalan bukan karena caranya sulit, tetapi karena kita tidak tahu detail kecil yang ternyata sangat menentukan hasil. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Kenapa sawi? Dan kenapa botol bekas? Sebelum menanam, kita harus paham dulu alasan memilih jenis tanaman. Tidak semua tanaman cocok untuk lahan sempit. Tidak semua tanaman cocok untuk pemula. Dan tidak semua tanaman punya perputaran modal yang cepat. Sawi adalah salah satu pilihan terbaik untuk memulai. Kenapa? Pertama, masa tanamnya singkat. Dalam waktu sekitar 30-40 hari, sawi sudah bisa dipanen. Bandingkan dengan tanaman buah yang butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kedua, perawatannya sederhana. Sawi tidak membutuhkan teknik khusus yang rumit, tidak perlu pemangkasan yang sulit, tidak perlu perawatan ekstra yang menyita waktu. Ketiga, permintaan pasar stabil. Sawi hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia, untuk mie ayam, untuk bakso, untuk tumis, untuk sayur bening. Artinya, peluang menjualnya relatif lebih mudah dibanding tanaman yang kurang populer. Keempat, sawi bisa tumbuh di media sederhana. Tidak harus di tanah luas, tidak harus di pot mahal, bahkan bisa di botol bekas. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa botol bekas? Karena salah satu hambatan terbesar orang memulai usaha adalah modal. Seringkali kita menunda memulai karena merasa belum punya cukup uang. Padahal solusi bisa sesederhana memanfaatkan apa yang sudah ada. Botol plastik bekas adalah sumber daya gratis yang sering terabaikan. Dengan sedikit kreativitas, botol tersebut bisa diubah menjadi pot vertikal. Bisa disusun bertingkat di dinding, bisa digantung di pagar, bisa ditata rapi di rak sederhana. Selain hemat biaya, cara ini juga membantu mengurangi sampah plastik. Jadi bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan. Inilah esensi urban farming. Bercocok tanam di ruang terbatas, memanfaatkan barang bekas, dan tetap menghasilkan nilai ekonomi. Ketika Anda memahami alasan di balik pilihan ini, Anda tidak sekedar menanam, Anda sedang membangun sistem kecil yang berpotensi berkembang. Dan semua itu dimulai dari satu botol. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Banyak orang gagal bukan karena tanamannya sulit, tetapi karena persiapannya kurang matang. Ingat, hasil panen yang baik dimulai dari persiapan yang benar. Pertama, siapkan botol plastik bekas ukuran 1 hingga 1,5 liter. Pilih botol yang cukup tebal dan tidak mudah penyok. Cuci bersih terlebih dahulu agar tidak ada sisa minuman atau gula yang bisa mengundang semut. Setelah itu, potong botol menjadi 2 bagian, atau buat lubang di bagian samping jika ingin model horizontal. Lubangi bagian bawah botol untuk saluran air. Ini sangat penting. Tanpa lubang drainase, air akan mengendap, dan akar tanaman bisa membusuk dalam hitungan hari. Kedua, siapkan media tanam.
Media tanam adalah rumah bagi akar. Jika rumahnya nyaman, tanaman akan tumbuh sehat. Campuran yang disarankan adalah 1 bagian tanah gembur, 1 bagian kompos atau pupuk kandang matang, 1 bagian sekam bakar jika tersedia. Tanah memberikan struktur, kompos memberikan nutrisi, sekam membuat media lebih ringan dan tidak padat. Aduk hingga merata. Pastikan media tidak terlalu keras dan tidak terlalu basah. Jika digenggam terasa remah dan tidak menggumpal terlalu kuat, berarti komposisinya sudah baik. Ketiga, siapkan benih sawi berkualitas. Pilih benih dari toko pertanian terpercaya. Benih yang baik biasanya memiliki daya kecambah tinggi. Artinya, peluang tumbuhnya lebih besar dan lebih seragam. Semua persiapan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disinilah fondasi keberhasilan dibangun. Karena dalam bercocok tanam, detail kecil seringkali menentukan hasil besar. Setelah semua siap, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, proses penyemaian dan penanaman. Setelah semua persiapan selesai, kita masuk ke tahap yang sangat menentukan, penyemaian dan penanaman. Di tahap inilah kehidupan tanaman dimulai. Banyak pemula melakukan kesalahan di sini. Terlalu dalam menanam benih, terlalu banyak menyiram, atau terburu-buru memindahkan bibit. Padahal, fase awal ini adalah fase paling sensitif. Untuk hasil terbaik, lakukan penyemaian terlebih dahulu. Ambil wadah kecil, bisa menggunakan tray semai, gelas plastik bekas, atau kotak makanan yang sudah tidak terpakai. Isi dengan media tanam yang sama seperti yang sudah kita siapkan tadi. Basahi media terlebih dahulu hingga lembab, bukan basah kuyup. Taburkan benih sawi secara merata. Jangan terlalu rapat, karena jika terlalu padat, bibit akan saling berebut nutrisi dan cahaya. Tutup tipis dengan tanah, cukup setebal 0,5 cm saja. Kemudian, siram menggunakan semprotan halus, agar benih tidak bergeser. Simpan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dalam waktu 2-3 hari, Anda akan melihat kecambah kecil muncul dari tanah. Rasanya selalu menyenangkan melihat tanda kehidupan pertama itu. Namun ingat, jangan terlalu sering menyiram. Cukup jaga kelembapan media. Setelah bibit berumur sekitar 7 hingga 10 hari, biasanya sudah memiliki 3-4 helai daun sejati. Di titik inilah bibit siap dipindahkan ke botol. Proses pemindahan harus dilakukan dengan hati-hati. Angkat bibit bersama sedikit tanah di sekeliling akarnya. Jangan menarik batangnya, karena batang muda sangat mudah patah. Buat lubang kecil di tengah media tanam dalam botol. Masukkan bibit perlahan, lalu tutup kembali dengan tanah. Tekan ringan agar tanaman berdiri kokoh, tetapi jangan terlalu padat. Setelah dipindahkan, siram secukupnya. Pada 1-2 hari pertama, sebaiknya letakkan tanaman di tempat yang agak teduh, agar tidak stres karena perpindahan. Tahap ini sering disebut masa adaptasi. Jika dilakukan dengan benar, dalam beberapa hari tanaman akan terlihat segar dan mulai tumbuh lebih cepat. Banyak orang berpikir menanam itu sulit. Padahal yang sulit bukan menanamnya, tetapi menjaga konsistensinya. Perawatan sawi sebenarnya sederhana, tetapi harus rutin. Pertama, penyiraman. Siram 1 kali sehari pada pagi atau sore hari. Jika cuaca sangat panas, Anda bisa menyiram 2 kali sehari, tetapi tetap dalam jumlah secukupnya. Terlalu banyak air akan membuat akar kekurangan oksigen. Terlalu sedikit air membuat daun cepat layu. Kedua, pencahayaan. Sawi membutuhkan sinar matahari sekitar 4-6 jam sehari. Jika kurang cahaya, tanaman akan tumbuh tinggi kurus dan daunnya kecil. Jika terlalu panas tanpa cukup air, daun bisa menguning. Perhatikan posisi botol Anda. Jika perlu, putar arah tanaman setiap beberapa hari agar pertumbuhannya merata. Ketiga, pemupukan tambahan. Meskipun media sudah mengandung kompos, nutrisi akan berkurang seiring pertumbuhan. Anda bisa menambahkan pupuk organik cair setiap 7 hingga 10 hari sekali.
Larutkan sesuai dosis, lalu siramkan di sekitar pangkal tanaman. Keempat, pengendalian hama. Walaupun ditanam di botol, hama tetap bisa datang. Ulat kecil atau kutu daun sering menyerang. Solusinya tidak harus bahan kimia. Anda bisa membuat pestisida alami dari bawang putih yang dihaluskan dan dicampur air, atau menggunakan air rendaman daun pepaya yang disaring. Semprotkan tipis pada daun di sore hari. Kelima, perhatikan pertumbuhan daun. Jika daun bawah menguning, segera buang agar nutrisi fokus ke daun utama. Jika ada daun rusak, bersihkan. Tanaman yang bersih dan sehat akan tumbuh lebih maksimal. Perawatan bukan soal rumit atau tidaknya, tetapi soal perhatian dan konsistensi. Tanaman yang dirawat dengan baik akan menunjukkan hasil yang berbeda. Sekarang kita masuk ke fase yang paling ditunggu-tunggu, masa panen. Namun sebelum panen, mari kita pahami fase pertumbuhan sawi. Minggu pertama setelah pindah tanam adalah fase adaptasi. Minggu kedua, pertumbuhan mulai terlihat signifikan. Daun bertambah lebar dan warna hijau semakin kuat. Minggu ketiga, tanaman terlihat lebih kokoh dan rimbun. Memasuki minggu keempat, ukuran daun sudah optimal. Sawi siap dipanen pada usia sekitar 30 hingga 40 hari, tergantung varietas dan kondisi perawatan. Ciri sawi siap panen: daun lebar dan tebal, warna hijau segar, batang cukup padat, tinggi sekitar 20 hingga 30 cm. Ada dua metode panen. Pertama, cabut seluruh tanaman bersama akarnya. Metode ini cocok jika ingin menjual dalam kondisi utuh. Kedua, potong bagian pangkal batang menggunakan pisau tajam. Metode ini memungkinkan sisa akar tetap di media dan kadang bisa tumbuh tunas kecil lagi, meski tidak selalu optimal. Lakukan panen di pagi hari. Karena pada pagi hari, kandungan air dalam daun masih tinggi, sehingga terlihat lebih segar. Setelah panen, cuci bersih dan tiriskan. Jika ingin dijual, simpan dalam wadah berlubang agar tidak cepat layu. Sekarang, mari kita bayangkan sesuatu. Jika satu botol menghasilkan satu sawi, dan Anda memiliki 50 botol, berarti ada 50 tanaman siap jual dalam satu siklus. Jika 100 botol, angkanya semakin menarik. Disinilah banyak orang mulai sadar. Hal kecil yang terlihat sederhana ternyata punya potensi besar jika dilakukan dengan serius dan konsisten. Panen bukan akhir dari proses. Panen adalah awal dari peluang berikutnya. Karena setelah panen pertama, Anda sudah punya pengalaman. Dan pengalaman adalah modal yang tidak bisa dibeli. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Berapa sebenarnya modal yang dibutuhkan? Dan seberapa besar potensi keuntungannya? Mari kita hitung secara sederhana dan realistis. Pertama, kita mulai dari skala kecil. Misalnya Anda mengumpulkan 100 botol bekas dalam waktu beberapa minggu. Botol bisa didapat dari rumah sendiri, tetangga, atau warung sekitar. Biasanya gratis. Biaya utama ada pada benih dan media tanam. Satu bungkus benih sawi berkualitas harganya sekitar 10 hingga 20 ribu rupiah, tergantung merek dan varietas. Dalam satu bungkus biasanya terdapat ratusan bahkan ribuan benih. Artinya, dari satu bungkus saja Anda sudah bisa menanam lebih dari 100 botol. Media tanam. Tanah bisa Anda ambil dari sekitar rumah jika tersedia. Kompos atau pupuk kandang mungkin perlu membeli, sekitar 20–30 ribu rupiah per karung kecil. Sekam bakar jika beli mungkin sekitar 10 ribu rupiah. Jika ditotal, modal awal kira-kira berkisar 50–70 ribu rupiah. Sekarang, kita masuk ke potensi pendapatan. Rata-rata harga sawi di tingkat eceran berkisar 3.000 hingga 6.000 rupiah per ikat atau per tanaman, tergantung daerah. Kita ambil angka konservatif saja, misalnya Rp4.000 per tanaman. Jika Anda memiliki 100 botol dan tingkat keberhasilan tumbuh 90%, berarti sekitar 90 tanaman berhasil panen. 90 tanaman dikali Rp4.000 sama dengan
Rp360.000 dalam satu siklus panen, sekitar 30-40 hari. Artinya, dalam 1 bulan, Anda berpotensi mendapatkan sekitar 300 ribuan lebih. Dari modal sekitar Rp70.000. Ini baru skala kecil. Sekarang, bayangkan jika setelah panen pertama, Anda menambah jumlah botol menjadi 200. Atau membuat sistem bertahap sehingga panen tidak bersamaan, melainkan bergiliran setiap minggu. Maka arus kas menjadi lebih stabil. Misalnya Anda menanam 25 botol setiap minggu. Minggu keempat, Anda mulai panen 25 tanaman per minggu. 25 tanaman dikali Rp4.000 sama dengan Rp100.000 per minggu. Dalam sebulan, bisa mencapai Rp400.000 lebih. Skema seperti ini membuat pemasukan lebih rutin, bukan menunggu 1 bulan penuh. Namun ingat, angka ini bukan janji instan. Semua tergantung konsistensi, kualitas tanaman, dan cara menjualnya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah usaha dengan risiko rendah dan modal kecil. Dan itu sangat cocok untuk pemula. Menanam itu satu hal. Menjual adalah hal lain. Banyak orang berhenti hanya di tahap panen karena bingung menjualnya. Padahal, strategi penjualan bisa dimulai dari yang paling sederhana. Pertama, manfaatkan lingkungan sekitar. Tawarkan ke tetangga. Buat status di WhatsApp. Unggah foto hasil panen di Facebook atau Instagram. Gunakan foto yang bersih dan menarik. Tunjukkan bahwa sawi ditanam tanpa pestisida kimia. Nilai organik adalah nilai jual. Kedua, buat sistem pre-order. Misalnya, Anda umumkan bahwa panen dilakukan setiap hari Sabtu. Tetangga bisa memesan lebih dulu. Dengan sistem ini, Anda tidak khawatir sayur tidak terjual. Ketiga, bangun kepercayaan. Pastikan kualitas konsisten. Jangan menjual sawi yang sudah layu atau rusak. Jika pembeli puas, mereka akan membeli lagi. Keempat, tambah nilai produk. Anda bisa menjual dalam bentuk paket. Misalnya paket sayur sop, paket sayur tumis, atau paket sayur sehat mingguan. Dengan cara ini, harga jual bisa lebih tinggi karena ada nilai tambah. Kelima, pikirkan pengembangan jangka panjang. Jika permintaan meningkat, Anda bisa menambah variasi tanaman, seperti kangkung, bayan, atau selada. Sistem botol bekas bisa diterapkan untuk berbagai jenis sayur daun. Pelan-pelan dari 100 botol, bisa berkembang menjadi 300 atau 500. Yang penting, bukan seberapa cepat Anda berkembang, tetapi seberapa stabil dan konsisten Anda menjaga kualitas. Di dunia ini, banyak peluang yang terlihat kecil. Terlalu kecil sampai kita meremehkannya. Botol plastik bekas, tanaman sawi, teras rumah yang sempit. Semua terlihat sederhana. Namun ketika digabungkan dengan niat, konsistensi, dan sedikit perhitungan, hal sederhana itu bisa berubah menjadi sumber penghasilan. Bukan tentang menjadi petani besar dalam semalam, bukan tentang langsung menghasilkan jutaan rupiah, tetapi tentang memulai, tentang mengambil langkah pertama, tentang membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jika hari ini Anda mulai dengan 5 botol, itu sudah cukup. Besok mungkin 10, bulan depan mungkin 50. Setiap usaha besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau mulai dan siapa yang hanya menonton. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah kapan Anda mulai. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi. Jika Anda merasa ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan teman Anda. Siapa tahu, dari 1 botol bekas hari ini, lahir usaha rumahan yang membantu ekonomi keluarga Anda di masa depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.